Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Kali ini saya kedatangan bit ini ya, bit ESP ya, jenis ESP tahun 2019-2018. Ini kasusnya itu mudah ketika dipakai jalan ya, itu tiba-tiba mati ya. Jadi saat mati, ini kedipannya itu 52, 2 ya, kedipannya 2. Satu panjang, 2 pendek, 12 berarti injektor. Kemudian 5 panjang, 2 pendek berarti sensor CKP ya. Jadi kedipannya 2. Untuk kasus yang seperti ini ya, ini jangan langsung dibongkar. Untuk yang pertama kita benerin bagian relay ya. Di sini ada relay ya. Coba kita cek dulu ya. Kita cek bagian lampu mil. Lampu mil ya, ini kedip. Satu, kita ulangi ya, bentar. Loh, ini kalau dikasih standar tengah, ini normal. Ini kan normal ya. Dikontak nyala ya. Kemudian mati. Nah, lampu mil tidak berkedip menandakan kerusakan tidak ada ya. Tapi kita jumper bagian kabel DLC ya. Kita jumper. Kemudian apa yang ditunjukkan oleh lampu mil tersebut kita jumper seperti biasanya ya. Ini nok di atas ya, soket kancing di atas ya, atas bawah. Pokoknya kalau kita menandai itu kancingnya ini di atas ya, sudah. Bagi pemula juga bisa ini ya. Intinya kalau ada kedipan nanti kedipan 2 kali ya, seperti ini kedipannya 2 kali berarti ada sensor yang rusak 2 kali ya, ada sensor yang 2, mungkin kabel putus atau bagaimana ya. Itu yang pertama itu jangan langsung dibongkar ya, kita reset dulu ya. Kedipannya kita cek ya, kedipan kita cek 1 2 1 2 3 4 5 1 2. Kita hitung lagi ya, 1 2 3. Loh, yang kedua kedipannya bentar kita ini ya, kita 1 2 berarti 1 panjang 2 pendek sensor TPS kok sensor TPS injektor ya, kabel injektor ada yang trouble sensornya ya. Nah, kemudian yang kedua kita tandai ya, kita hitung setelah yang 12 tadi, 1 2 3 4 5 1 2, berarti 52 sama dengan 1 2 ya. Berarti langsung kita dahulukan itu, kita perbaiki bagian itu ya, bagian relay ya, bagian relay ya. Bagian relay yang ada di sini kita buka, kita benerin dulu ya. Ini ada relay kaki 5 ya.
Nih, ini kaki 4. Relaynya ini kan ya, relay ini kita cepot, kemudian kita semprot pakai WD ya. Jangan terlalu kasar nanti putus ya. Karena dulu itu saya juga pernah ya. Itu ceritanya itu terjadi kasus yang seperti ini. Ini bukan dari sensor yang kalah atau sensor kabel yang putus ya. Ternyata dari konektor-konektor yang ini ya. Ini bermasalah ya. Sudah karatan kayak gini ya, kotor-kotor ya. Kita semprot, kemudian kita nyalakan ya. Kita semprot, kemudian kita nyalakan. Kalau sudah nyala, kita reset. Ya, kita semprot pakai WD ya. Untuk yang paling bagus itu WD ya, bukan MD. MD itu kurang bagus. Nah, kalau WD ini walaupun banyak ya, nggak gampang konslet ya. Ini bisa menghancurkan kerat-kerat ya. Ya, ini sekalian kita bersihkan. Kita bersihkan kayak gini ya. Ini kita pasang. Yang ini kan penghubung ya, penghubung. Maksudnya penghubung dari aki ya. Ini begitu dikontak ini kan gabung cetek langsung membagi strom. Ini kan bendik ya, berfungsi untuk starter dan lain-lain ya. Relay ya, relay bukan bendik. Karena fungsinya itu agak banyak ini ya, bukan cuman bendik saja ya. Kalau bendik fungsinya cuma sebagai starter. Tapi kalau ini enggak ya. Sekarang kita nyalakan, kemudian kita reset. Yo, kalau kita kontak, yang nyala dulu, yang connect dulu relay bagian kaki 4 ya. Untuk ini bagian starter ya. Kita nyalakan. Yo. Ya. Jadi gini ya. Setelah kita bersihkan pakai WD ya kayak gini. Kemudian kita cek bagian sensor mil ya. Milnya tadi kita cek lagi. Apa ada perkembangan selanjutnya ya. Ini kita cek. Ini enggak nyala. Nyala 1 2 sama. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 1 2 sama 1 2 berarti injektor ya sama. Nah, kemudian kita reset. Sensor kita reset.
Posisi kontak kita on, nggak usah dihitung ya. Kemudian kita lepas, kita pasang lagi ya, reset ECU. Kemudian kita matikan kontak, kemudian kita cabut. Oh enggak, sebelum dicabut kita cek dulu ya, kita cek dulu bagian mil, lampu mil ya. Lampu mil ini sudah tidak berkedip, berarti sudah tidak menyebutkan atau menandai ya, atau mengabari kerusakan ya, berarti kerusakan sudah nggak ada ya. Sudah kita reset, kemudian kita nyalakan lagi ya, lampu mil nggak berdip, berarti normal ya. Kemudian kita nyalakan mesin ini yang tadinya itu sangat getar sekali ya. Mungkin kemungkinan dari setrum yang tidak normal ya. Jadi penyebabnya itu saat setrum tidak normal itu bisa mengakibatkan mesin itu getar ya. Nah ini sudah si reset ECU ya. Nggak perlu di mode 1, nggak usah ya. Nggak perlu di setel mode 1 ya. Cuman cukup kita reset karena kemungkinan tadi ada yang nggak connect untuk bagian relay yang kaki 5 ini ya. Relay yang kaki 5 ini kan berfungsi sebagai banyak fungsi ya. Nah ini sekarang saya coba jalan dulu ya. Saya coba jalan bagaimana reaksinya nanti ya. Reaksinya bagaimana? Apakah masih mogokan apa tidak ya. Saya pakai jalan dulu ya. Saya matikan dulu. Nah, ini untuk kabel ke DLC saya cabut ya. Tapi untuk starter tetap ya. Starter ini tetap agak sulit ya. Starter agak sulit, tapi coba pakai jalan ya. Duh, matian. Jadi untuk kasus yang seperti ini ya, kalau nggak sembuh, kita tancapkan ya untuk kabel DLC ke bagian untuk kabel DLC tetap kita kasih kabel supaya nanti kalau posisi jalan itu bisa menunjukkan kerusakan. Coba kita pakai jalan. Apakah masih agak berebet dan matian?
Kalau dipakai jalan ini nggak matian ya. Cuman kadang-kadang starter ini agak rewel ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini ya, itu biasa terjadi pada kabel itu ada yang tidak connect atau katakanlah ini ya. Sekarang kita kasih WD untuk bagian standar samping ya. Kalau kasusnya seperti ini kan kita pakai analisa itu logika ya, fungsi-fungsi dari peralatan ya, peralatan. Nah, gini ya. Logika. Kalau masalah starter kan, jadi kalau matiannya kan sudah ya, matiannya sudah. Kemudian kita pakai starter ini pakai kadang-kadang kan nggak bisa di start ya. Starter bagian starter kadang-kadang nggak bisa dipakai. Nah, ini kita pakai logika ya. Karena semua itu bisa kita lakukan dengan logika ya. Nah, kita jagang samping, seret. Nah, ini kita cek itu sudah mepet apa belum ya. Iya, kita nyalakan ya. Ini videonya agak panjang ya, karena untuk mengulas seperti ini kan perlu betul-betul belajar ya, betul-betul teliti ya, supaya tidak buang-buang uang. Kadang-kadang kalau kan kasus kayak gini kan nggak harus ganti ya, nggak harus ganti onderdil ya, nggak harus ganti onderdil. Tapi kalau nggak kita teliti betul, kadang-kadang kita harus langsung ganti onderdil. Itu bisa menyebabkan apa itu kapok pada konsumen ya, untuk yang punya motor ya. Nah, ini starter nggak bisa ya. Nah, ini ya, ini kemungkinan pernah jatuh ya. Starter ya, starter kita nyalakan. Nggak bisa ya. Sekarang kita pepetkan ya. Nih, ya. Berarti untuk yang gampang matian ya, yang gampang matian, kemudian untuk starter nggak bisa di starter ya, itu ini ya. Berarti bodinya motor ini sudah agak kemunduran ya. Untuk bagian jagang samping ini sudah agak kemunduran ya. Kita harus betul-betul teliti supaya tidak membuang-buang uang ya. Sekarang kita pepetkan, kemudian kita starter ya. Nih, ya, kita tarik sedikit ya. Nih, kita tarik sedikit kayak gini, belum kita pepetkan penuh. Coba kita starter, nyala apa enggak. Oh ya, agak sulit. Jadi permasalahannya ada di sini ya. Nanti ini cukup kita anu ya, kita benerin untuk bagian switchnya jagang samping ini ya.
supaya nanti gak gampang meleset ya. Tuh. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya masalah motor ya, penanganan motor manual maupun injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.